这个时候，现在就走。看来被出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 599 sampai 600 atau episode 625 sampai 626 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan terjadi pertempuran dua orang makhluk terkuat alam semesta, yaitu antara Master Iblis Ilusi dan Master Leluhur Berwajah Dua. Pertempuran kedua penguasa semesta ini membuat gempar seluruh sekolah Dewa Leluhur, karena baru kali ini ada makhluk yang berani mengacau di sekolah Dewa Leluhur, dan setelah beberapa lama, akhirnya Master Iblis Ilusi mengaku kalah, dan pergi dari sekolah Dewa Leluhur. Dan saat ini Lu Feng segera dipanggil oleh guru Dewa Sekolah Leluhur, dan menceritakan tentang lawannya, Iblis Ilusi. Ilusi, identik dengan kenyataan, gumam Luo Feng diam-diam sok. Saat kamu terbawa ke dalam ilusi yang ia ciptakan, kamu masih akan merasakan hukum alam semesta bergerak, kamu masih bisa mengolah, dan dalam proses kultivasi, kamu masih bisa menguasai keterampilan pemahaman hukum. Semuanya benar-benar nyata, ucap Dewa Leluhur Wajah Ganda sambil tersenyum kepada Luo Feng. Tentu saja, begitu kamu dapat membebaskan diri dari ilusi, kamu akan menyadari bahwa kamu belum mengalami perubahan, hanya tekad dan ingatan kamu akan memiliki beberapa perubahan. Tentu saja, hukum yang telah kamu kembangkan dalam ilusi, haruslah salah satu dari yang ia ketahui secara pribadi. Jika dia tidak tahu hukum, dia tidak akan memungkinkan kamu untuk berkultivasi. Luo Feng tertegun, menumbuhkan hukum dalam ilusi, ini memiliki kemiripan dengan alam semesta virtual. Sebenarnya, alam semesta virtual memungkinkan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, masuk pada satu titik waktu, dan di dalam alam semesta virtual, segala jenis hukum dapat dikembangkan, hampir tidak ada perbedaan dari dunia nyata. Makhluk super hebat sejati bisa dengan jelas membedakan dunia virtual dari dunia nyata, tanpa kebingungan. Hanya manusia biasa yang lebih lemah, dan yang tenggelam dalam game virtual dalam jangka panjang, yang akan membingungkan dunia nyata dan virtual, seiring berjalannya waktu. Namun, begitu keinginan seseorang bertambah kuat, kebingungan akan berhenti. Ada perbedaan mendasar antara alam semesta virtual dan ilusi. Alam semesta virtual terbuka, seperti alam semesta lain, seperti alam semesta kesadaran. Begitu kamu jatuh ke dalam ilusinya, kamu mungkin merasa seolah-olah sesaat dalam dunia nyata yang sebenarnya setara dengan puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih, di dunia ilusi, jelas Dewa Leluhur Wajah Ganda. Luo Feng terkejut dan berkomentar, bisakah kali ini digunakan untuk kultivasi? Ini akan menjadi cara yang sangat cerdas, dalam menghemat waktu. Tidak, Dewa Leluhur Wajah Ganda berjalan di sepanjang trotoar yang melingkari kolam dan berkata, mempertahankan ilusi menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci. Selain itu, ia harus memberikan yang terbaik, mendapatkan manusia biasa untuk jatuh ke dalam ilusi, dan mempertahankannya untuk waktu yang lama itu mudah. Tapi, membuat seorang master semesta jatuh ke dalam ilusi, dan membuatnya merasa seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, jumlah kekuatan suci yang dibutuhkan benar-benar luar biasa. Bagaimana itu bisa digunakan untuk budidaya? Selain itu, jalur pilihan kamu mungkin tidak akrab dengan Master Iblis Ilusi. Kemampuan terkuatnya adalah ilusi. Aku telah hidup di sisimu selama 62 tahun. Setelah mengamati kamu begitu lama, aku juga bisa menilai bahwa kemauan dan kesadaran kamu pasti sudah mencapai tingkat master semesta, tubuhmu yang kuat mungkin, sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang sejenis. Luo Feng sangat terkejut, sangat menakutkan. Dia tidak terlibat dalam pertempuran apapun dan hanya mengamati, sepenuhnya dalam kegelapan.
Setelah waktu yang lama menyaksikan Luo Feng, dewa leluhur wajah ganda, mampu membuat keputusan tentang tingkat kekuatannya. Bahkan guru pemimpin kota kekacauan primal, hanya bisa membuat keputusan jika Luo Feng berada di tingkat semesta. Agar jiwa terbunuh, kamu akan sama sulitnya dengan mencoba membunuh penguasa alam semesta, kata dewa leluhur berwajah ganda. Tapi Master Iblis Ilusi dapat mencapai itu. Kemampuannya menciptakan ilusi mengerikan. Mengingat kemauan dan kesadaran dari Master Semesta, setidaknya, ia harus memiliki harta sejati jenis jiwa tingkat atas, agar tidak takut pada Master Iblis Ilusi. Ini adalah kekuatan kemampuannya di bawah sejumlah pengekangan, saat ditekan oleh asal-usul alam semesta. Jenis jiwa tingkat atas harta sejati. Luo Feng menahan napas. Harta karun sejati tipe jiwa tingkat atas sebanding dengan nilai harta sejati puncak. Di antara semua penguasa alam semesta, sebagian besar tidak memilikinya. Kamu harus tahu bahwa di antara makhluk tertinggi alam semesta, ia memiliki keterampilan yang paling menakutkan dalam hal ilusi. Ucap dewa leluhur wajah ganda sambil memandang Luo Feng. Dalam kasus harta sejati jenis jiwa yang biasa, kekuatan kuatnya yang tak terlihat dapat merobeknya kapan saja, adapun harta sejati jenis jiwa senior yang benar-benar sejati, mereka juga tidak berdaya melawannya. Momen-momen kemenangan ini dibuktikan dengan kepercayaannya. Luo Feng mengangguk dan memastikan, dia mengingat semua informasi ini dengan baik. Informasi ini dianggap rahasia. Bagi dewa leluhur berwajah ganda untuk memberitahunya semua ini, memang tindakan kebaikan yang besar. Sebenarnya, bagi leluhur wajah ganda, dewa rela untuk tetap berada dalam kesendirian di sampingnya selama 62 tahun berarti bahwa, pada saat-saat ketika dia mendapatkan ketenaran, yang membuatnya diburu oleh tentara serangga, iblis, dan ras otomat, dewa leluhur sudah menjalani kehidupan terpencil di sampingnya. Armor angkatan hanya bisa melemahkan kekuatan dengan satu tingkat, hanya dengan menara mutiara, apakah itu tidak cukup? Sepertinya aku harus membawa menara bintang bersamaku setiap saat, gumam Luo Feng yang berkata pada dirinya sendiri. Saat menara mutiara kembali ke menara bintang, yang terakhir akan menyusut dan memarkir dirinya dalam tubuh kuat Luo Feng. Maka, itu akan secara alami menjaga jiwanya. Menara bintang terdiri dari berbagai komponen fungsional seperti menyerang, tipe jiwa, tipe istana terbang, tipe penyegelan, dan banyak lagi. Dia mungkin hanya memiliki komponen tipe jiwa, tetapi dengan seluruh menara bintang di dalam tubuhnya, menurut penilaian Luo Feng, itu harus sebanding dengan harta sejati jenis jiwa puncak. Atau, paling tidak, Luo Feng merasa itu akan membuat perbedaan. Seperti yang dikatakan tamu gunung duduk, dengan menara bintang, dia tidak akan takut kepada siapapun. Bentuk pertahanan terbaik adalah bersembunyi di dalam menara bintang. Terlepas dari serangan material atau jiwa, menara bintang akan mampu menangkal segalanya. Jika dia bersembunyi di dalamnya, bahkan penguasa tertinggi semesta tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tetapi tentu saja, melakukan hal itu hanya akan mengungkapkan fakta bahwa, dialah yang memiliki menara bintang, yang akan membangkitkan keserakahan kelompok makhluk-makhluk besar di puncak alam semesta. Tidak mungkin seseorang bisa berjaga-jaga terhadap pencurian, hari demi hari. Begitu makhluk tertinggi semesta mulai menatapnya, tidak mungkin dia bisa tetap berada di dalam menara bintang sepanjang waktu. Setiap saat kecerobohan akan menimbulkan bahaya. Lain kali, aku harus meletakkan menara bintang di dalam tubuh aku yang kuat, untuk menjaga dan melindungi jiwa aku. Aku telah meremehkan makhluk tertinggi di alam semesta. Dikatakan bahwa makhluk tertinggi alam semesta hanya sedikit lebih kuat, dari penguasa alam semesta yang paling kuat, hanya satu pukulan yang lebih kuat. Tapi aku tidak berharap mereka begitu kuat. Sepertinya, aku juga meremehkan kekuatan penguasa semesta. Luo Feng selalu berpikir bahwa setelah dia menjadi ksatria alam semesta, dia akan mampu bersaing berhadapan langsung dengan Master Semesta. Kesadaran tiba-tiba muncul pada Luo Feng. Di antara Master-Master Semesta, ada yang lebih kuat dan lebih lemah juga. Dia mungkin bisa melawan yang lemah. Namun, untuk yang kuat seperti pemimpin kota kekacauan primal, yang hanya sebagian kecil kurang kuat daripada Master Iblis Ilusi, menilai dari bentuk luar keterampilan Master Iblis Ilusi, yang terkuat dari semua Master Semesta tingkat atas, tentu saja jauh lebih kuat dari dia. Harta sejati tertinggi menara bintang menjaga jiwa, pikir Luo Feng. Armor angkatan melindungi tubuh.
Dengan tubuh yang kuat lebih dari 55.000 mil, bahkan makhluk tertinggi semesta seharusnya tidak dapat mencelakai aku. Aku harus segera mendapatkan menara bintang kembali. Luo Feng terlalu puas diri. Pertunjukan kekuatan oleh makhluk tertinggi dunia saat ini, telah menyadarkannya. Dewa leluhur wajah ganda berbalik, untuk melihat Luo Feng. Kabar tentang kamu membunuh pemimpin gerombolan berkembang cahaya dan para ksatria pembantai telah menyebar, terutama ketika kamu muncul di Pulau Tunas Merah. Aku melanjutkan untuk mendiskusikan situasi kamu dengan dua dewa leluhur lainnya. Prajurit serangga, ras automaton, dan iblis akan menjauh untuk saat ini, tetapi seiring waktu berlalu, kami tahu mereka mungkin akan mendekati kamu. Karena itu, hari kedua setelah kamu tiba di Pulau Tunas Merah, aku mulai tinggal di istana di sebelah rumah kamu. Terima kasih, Dewa Leluhur. Luo Feng mengucapkan terima kasih. Sentimen yang baik ini, dia harus mengutarakannya. Kebaikan, mohon kebaikan. Sudah lama sejak makhluk yang menjanjikan seperti dirimu, muncul di sekolah Dewa Leluhur, kata Dewa Leluhur wajah ganda. Potensi kamu jauh lebih kuat daripada ksatria ungu. Dia tersenyum pada Luo Feng, lalu menambahkan, kami di sekolah Dewa Leluhur berharap bahwa kamu akan tumbuh dan matang, ke tahap di mana kamu dapat dibandingkan dengan guru kamu, pemimpin kota kekacauan primal. Pada saat itu, sekolah Dewa Leluhur akan memberikan kamu gelar guru pelindung dewa. Luo Feng kaget. 9 guru keterpencilan adalah Master Dewa Pelindung dari sekolah Dewa Leluhur. Master Pelindung Dewa adalah senior-senior di antara sub-anggota sekolah Dewa Leluhur, dan mereka berada di level yang sama dengan Dewa Binatang. Tidak heran mereka membantu aku seperti itu. Itu karena mereka ingin aku menjadi Master Dewa Pelindung, pikir Luo Feng. Aku masih membutuhkan harta karun sejati tertinggi, untuk melindungi aku ketika aku berhadapan dengan penguasa tertinggi semesta. Namun, jika aku menjadi Master Semesta, kekuatan kuat aku akan melonjak lagi, dan begitu juga kekuatan tekad aku. Setelah itu, aku tidak akan membutuhkan harta karun tipe jiwa, untuk membela diri melawan ilusi dari Master Iblis Ilusi. Luo Feng memang kuat, dan dia ingin melawan Master Semesta. Namun, dia masih membutuhkan menara bintang, untuk melindungi hidupnya ketika dia menemukan penguasa tertinggi di alam semesta. Tamu Gunung Duduk memang akurat tentang dirinya. Dia telah mengatakan bahwa Luo Feng dapat berkeliaran di alam semesta, selama dia memiliki menara bintang, dan terjemahan yang berbeda adalah bahwa, Luo Feng masih harus takut pada beberapa makhluk tanpa itu. Meskipun Luo Feng mengerti bahwa, sekolah Dewa Leluhur telah melindunginya untuk keuntungan mereka sendiri, dia masih bersyukur. Lagi pula, mereka melakukan ini karena mereka sangat memikirkan Luo Feng. Selain itu, berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, tidak ada konfrontasi antara sekolah Dewa Leluhur dan ras manusia, dan sekolah Dewa Leluhur berjanji sebelumnya bahwa, sub-anggota manusia tidak akan diharuskan untuk melawan ras manusia, dan sub-anggota dapat menolak untuk menerima tugas tertentu. Tuan Iblis Ilusi mengejar kamu sekali, jadi kamu tahu seberapa banyak ras serangga, ras automaton, dan ras iblis ingin kamu mati. Dewa Leluhur wajah ganda menatap Luo Feng. Pikirkan baik-baik tentang apa yang harus kamu lakukan. Baiklah Tuan, ucap Luo Feng mengangguk. Tentu saja, jangan khawatir, kata Dewa Leluhur wajah ganda. Master Iblis Ilusi adalah master tertinggi semesta. Karena dia gagal, setidaknya kita tahu dia tidak akan datang ke sini, dan mencoba membunuhmu lagi. Adapun untuk meminta master tertinggi semesta lain, itu tidak mudah. Ras serangga, ras automaton, dan ras iblis mungkin tidak mau. Mereka gagal pertama kali, dan jika mereka mencoba dan gagal lagi, itu seperti membagikan harta sejati secara gratis. Dewa Leluhur wajah ganda tersenyum. Pikirkan tentang apa yang harus kamu lakukan. Aku akan kembali ke istana Dewa Leluhur. Dewa Leluhur dua wajah berbalik dan berjalan pergi. Setelah 3 langkah, bentuknya mulai hilang. Kembali ke istana Dewa Leluhur. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, dia adalah Dewa Leluhur, dan dia telah melakukan banyak bantuan dengan menyamar di sampingnya. Dia tidak bisa menjadi mata-matanya selamanya. Aku akan kembali ke negara dewaku dulu. Luo Feng berbalik dan berjalan kembali ke istananya.
Kemudian dia meninggalkan Pulau Tunas Merah dan kembali ke negara dewanya. Di negara dewanya, samudra terpencil yang tak terbatas merasakan asal-usul alam semesta, dan menyerap kekuatan suci. Bagaimanapun, hanya 1/8 dari lautan yang telah selesai diubah, ketika beralih ke seorang ksatria alam semesta. Menara bintang, kata Luo Feng. Dia mengenakan baju besi perak dan sayap peraknya, dan berdiri di atas lautan. Binatang bertanduk emas terbang ke arahnya. Itu menjadi binatang bertanduk emas 1.000.000 mil panjangnya, dengan menara bintang besar di atas kepalanya. Binatang bertanduk emas telah mempelajari ukiran di menara bintang selama bertahun-tahun. Ukirannya sangat rumit, yang membingungkan banyak orang. Luo Feng hanya bisa mengenali 3 level, dan sepenuhnya memahami level pertama. Ayo, Luo Feng mengulurkan tangannya. Menara bintang terbang ke arahnya, menyusut, dan jatuh ke telapak tangannya. Jagalah jiwa. Menara bintang masuk ke tubuh Luo Feng dan melayang di tengah dada Luo Feng. Menara mutiara terbang kembali ke menara bintang. Menara mutiara itu sendiri mampu menjaga jiwa. Adapun menara bintang yang lengkap, itu jauh lebih efisien dalam menjaga jiwa. Kemudian helai benang yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari menara bintang seperti jaring yang datang dari menara bintang. Mereka menutupi Luo Feng, dan setiap jejak kekuatan suci dilindungi jejak hidupnya. Luo Feng terpesona. Menara mutiara seperti batu besar yang menjaga jiwa, namun menara bintang lebih seperti gunung yang menjulang. Bahkan sekarang, rasanya jauh lebih stabil. Tidak heran itu adalah harta sejati yang tertinggi. Luo Feng senang. Diketahui bahwa harta karun sejati tertinggi bisa menjadi harta penjagaan, tetapi bahkan beberapa penguasa tertinggi semesta tidak memiliki harta karun sejati tertinggi. Aku masih harus berhati-hati, bahkan jika master tertinggi semesta pertama gagal. Luo Feng segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Aku mencoba mencari informasi tentang penguasa tertinggi alam semesta sebelumnya, tetapi aku tidak bisa. Sekarang aku telah dianggap sebagai penguasa semesta tingkat atas, otoritas akses aku harus lebih tinggi. Xin kemudian berpindah ke dalam tempat tinggal Luo Feng, di Pulau Guntur, di istana yang tenang. Luo Feng menatap layar di depan mejanya. Otoritas akses aku memang tinggi. Luo Feng tersenyum. Terakhir kali, dia memiliki otoritas akses ksatria alam semesta sekunder. Kali ini, Luo Feng memiliki otoritas akses penguasa semesta bintang 7. Puan, ucap Babata, ini, tentu saja, merupakan bagian cerdas, sementara tubuh aslinya dilatih di bumi. Babata telah menjadi abadi dengan sumber daya yang disediakan oleh Luo Feng. Namun, pejuang abadi terlalu lemah untuk ikut campur dalam jenis perkelahian yang dihadapi Luo Feng. Itu sebabnya dia masih tinggal di bumi. Namun, Babata memberikan banyak bantuan untuk keluarga Luo Feng. Cari master alam semesta dan master tertinggi alam semesta, kata Luo Feng. Baik tuanku. Seketika itu juga, informasi muncul di layar. Luo Feng mengklik hasil pertama, karena biasanya berisi sebagian besar informasi. Memang berbeda memiliki otoritas akses penguasa bintang 7. Aku bisa belajar banyak rahasia tingkat atas. Luo Feng tersenyum dan terus membaca. Semua makhluk di alam semesta adalah anak-anak dari alam semesta, dan alam semesta mencintai mereka. Bentuk kehidupan khusus memiliki kehidupan kekal ketika mereka pertama kali lahir. Namun, bentuk kehidupan biasa harus menjadi abadi sebelum mereka memiliki kehidupan yang kekal. Kalau tidak, mereka akan mati. Tidak perlu diuraikan tentang non-abadi. Pejuang abadi adalah mereka yang sepenuhnya memahami hukum termudah, dan memperoleh kehidupan kekal dengan bantuan lautan hukum. Satria semesta adalah mereka yang telah sepenuhnya memahami hukum ruang atau hukum waktu. Mereka memiliki tubuh suci yang lebih kuat, dan memiliki pemahaman hukum yang tinggi. Adapun master semesta, mereka telah sepenuhnya memahami salah satu hukum gabungan, begitu menjadi master semesta, mereka akan mampu mengendalikan ruang dan waktu. Ini semua adalah hadiah dari alam semesta. Pejuang abadi, ksatria alam semesta, dan master semesta, asal mula alam semesta menganugerahkan mereka dengan kekuatan suci, yang tak ada habisnya. Dan mungkin teknik yang diwariskan, kontrol penuh atas ruang dan waktu, dan kekuatan untuk membalik waktu. Asal-usul alam semesta masih akan memperlakukan master semesta, sebagai anak-anak mereka dan merawat mereka. Dan itu tidak akan mengganggu pelatihan mereka.
Namun, tidak ada cara yang jelas untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Semua metode yang mereka coba sebelumnya akan dianggap tidak berguna. Makhluk besar lain tidak bisa mengikuti jalan yang sama untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Selain itu, setelah semua upaya, kebijaksanaan, dan keberuntungan, penguasa tertinggi alam semesta mampu mengendalikan hukum. Mereka bahkan bisa membuat hukum mereka sendiri. Dengan demikian, mereka akan ditekan dan dibatasi oleh alam semesta. Alam semesta akan merawat makhluk ketika ia menjadi master semesta dari yang lebih lemah. Namun, penguasa tertinggi alam semesta, dibatasi oleh alam semesta menjadi sangat terbatas, sehingga mereka hanya bisa menggunakan kekuatan yang sedikit lebih kuat, daripada master semesta yang paling kuat. Bagaimanapun, mereka begitu kuat sehingga mudah bagi mereka untuk membangkitkan kembali master semesta. Selain itu, jika seorang penguasa tertinggi alam semesta membunuh seorang ksatria alam semesta, atau seorang penguasa alam semesta, maka mereka akan dihukum, karena para ksatria alam semesta dan para penguasa alam semesta dilindungi oleh alam semesta. Dan semakin kuat ksatria atau master semesta pada saat melakukan pembunuhan, maka akan semakin berat hukumannya. Hukuman untuk membunuh penguasa alam semesta, bukanlah apa-apa bagi penguasa tertinggi alam semesta. Membunuh master semesta akan mahal. Adapun master semesta seperti pemimpin kota kekacauan primal atau master 9 keterasingan, bahkan master tertinggi semesta dapat mencoba membunuh mereka, tanpa khawatir tentang hukumannya. Mereka tidak akan dapat melakukannya, karena mereka hanya dapat menggunakan kekuatan yang terbatas. Luo Feng bingung. Alam semesta memihak dan memelihara semuanya, gumamnya. Namun, setelah menjadi penguasa tertinggi semesta, seseorang akan ditekan dan dibatasi. Dan membunuh ksatria alam semesta dan master semesta adalah dihukum, begitu aneh. Mereka semua adalah kehidupan yang lahir di alam semesta yang utama, dan mereka semua dipelihara dan dirawat. Namun, begitu seseorang menjadi penguasa tertinggi semesta, dia akan ditekan. Dan setiap master tertinggi semesta, perlu menemukan caranya sendiri untuk membuat terobosan. Luo Feng menyadari bahwa, penguasa tertinggi semesta harus memiliki rahasia yang lebih besar, yaitu rahasia mengenai mengapa alam semesta asli mencoba menekan mereka. Namun, otoritas aksesnya belum cukup tinggi baginya, untuk mengetahui tentang rahasia ini. Luo Feng bersandar dan meletakkan kakinya di atas meja. Dia menutup matanya dan meninjau kembali apa yang baru saja dia baca, tentang master semesta dan master tertinggi alam semesta. Ada perbedaan antara kekuatan penguasa alam semesta, dan sulit bagi master semesta untuk membunuh yang lain kecuali ada celah kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Adapun tuan tertinggi alam semesta, mereka sedikit lebih kuat bahkan dari master semesta yang paling kuat, tetapi mereka sangatlah jarang adanya. Hanya ada satu penguasa tertinggi semesta dalam ras kita, dan dia adalah pencipta kapak besar. Selain itu, jika mereka membunuh master semesta, mereka akan dihukum oleh alam semesta, yang membuat sangat sulit bagi master semesta untuk mati. Luo Feng mengangguk. Itu tidak berarti bahwa, kekuatan mereka mencegah mereka mati. Tapi ternyata, ini adalah salah satu alasan yang tidak mungkin. Selain itu, beberapa makhluk tertinggi tidak mau bertindak atas sesuatu, kecuali barang-barang berharga cukup menarik, seperti pertarungan untuk harta sejati di bintang-bintang asli. Itu adalah satu-satunya skenario yang akan mengarah pada kematian master semesta. Apa yang harus aku lakukan? Ras automaton, ras iblis, dan ras serangga meminta master tertinggi alam semesta untuk membunuhku. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng terus berpikir. Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa, master iblis ilusi telah dipekerjakan oleh ras serangga, ras iblis, dan ras automaton. Dewa leluhur membelaku saat ini. Namun, dia tidak bisa terus menjadi pengawal aku. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Meskipun hampir tidak mungkin, bagi tiga ras untuk mengundang master tertinggi semesta untuk menyerang aku lagi, mereka mungkin lebih siap di waktu berikutnya. Itu tentu saja di luar kemungkinan yang sulit untuk dapat dipastikan. Luo Feng mengerutkan kening. Itu rumit. Dia memiliki harta sejati yang tertinggi, menara bintang, dan dia tidak perlu takut pada penguasa tertinggi semesta. Tapi itu juga masalah baginya. Bagaimana dia bisa membela diri melawan penguasa tertinggi semesta?
Apakah alam semesta tingkat atas mampu melawan penguasa tertinggi alam semesta? Benar-benar lelucon. Jika dia melakukannya, semua orang akan dapat mengetahui bahwa dia harus memiliki harta sejati yang luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan penguasa tertinggi alam semesta. Jika seorang penguasa tertinggi semesta datang untuk membunuhku, dan dewa leluhur tidak dapat menghentikannya tepat waktu, rahasiaku akan terungkap. Luo Feng terus berpikir, dia tidak akan mati semudah itu. Jika ditekan, dia akan bertarung. Dan jika dia bertahan melawan penguasa tertinggi alam semesta, semua orang akan tahu bahwa dia memiliki nilai yang luar biasa. Selain itu, hilangnya menara bintang telah menyebabkan kekacauan di alam semesta, dan jika Luo Feng bisa bertahan hidup melawan penguasa tertinggi alam semesta, banyak yang akan menduga bahwa Luo Feng memiliki sesuatu untuk dilakukan pada menara bintang. Jika itu terjadi, aku akan berada dalam masalah besar, gumamnya. Mungkin ada beberapa master tertinggi semesta, yang memiliki mata mereka pada menara bintang, dan jika mereka berspekulasi bahwa aku mengambilnya, mereka akan mengejarku. Mereka tidak akan membutuhkan permintaan ras serangga, ras iblis, atau ras otomat. Lalu apa yang akan aku lakukan? Menyembunyikan. Aku tidak akan tinggal di menara bintang selamanya. Luo Feng terus merenung dengan mata terpejam. Ada dua cara, dia memutuskan. 1. Aku bersembunyi di alam semesta yang asli, sampai aku menjadi penguasa alam semesta. Namun, sangat sulit untuk berubah menjadi master semesta, dari ksatria alam semesta. Aku mungkin tidak dapat membuatnya, bahkan jika aku menghabiskan 180 juta tahun lagi. Selain itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin gelisah, dan semakin marah ketiga aliansi tersebut. Mereka bahkan mungkin menyerang keluarga aku. Pertarungan di antara makhluk-makhluk besar jarang melibatkan keluarga, tetapi pedoman ini hanya berlaku untuk umat manusia. Namun, pembunuhan di antara ras-ras itu kejam, karena tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan ras musuh. Mereka akan melakukan apa saja. Tubuh samudera yang terpencil, yang lebih kuat dari penguasa alam semesta tingkat atas, menjaga bumi, dan sangat dilindungi. Kecuali jika master semesta dikirim untuk menghancurkannya. Kedua, aku bisa menipu mereka untuk berpikir bahwa aku adalah seorang master semesta. Pikir Luo Feng, mengapa mereka begitu ingin membunuhku? Karena mereka takut aku akan menjadi penguasa semesta. Jika mereka percaya aku sudah menjadi master semesta, mereka akan menyesal bahwa mereka tidak membunuhku lebih awal. Bahkan jika mereka ingin meminta pemimpin tertinggi alam semesta untuk membunuhku, mereka tidak akan setuju untuk melakukannya dengan mudah, karena hukuman untuk membunuh master semesta sangat berat. Dua pilihan, Luo Feng segera menghilangkan kemungkinan pertama, karena dia tidak tahu berapa lama, untuk menjadi master semesta, banyak satria alam semesta tetap terjebak pada tingkat penguasa semesta untuk selamanya. Selain itu, dia bahkan belum menyelesaikan tingkat kelima dari jalur Dewa Binatang Buas. Butuh waktu yang sangat lama baginya, untuk menyelesaikan tingkat ketujuh dari jalur Dewa Binatang. Selain itu, gurunya Tamu Gunung Duduk juga tidak ingin dia bersembunyi, dan melatih dirinya sendiri. Sebaliknya, dia ingin aku berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia mungkin tidak akan pernah menjadi master semesta, jika dia terus berlatih di tempat yang aman. Aku hanya bisa memilih opsi kedua, kata Luo Feng. Baik, aku akan menyamar sebagai master semesta. Tubuh aku yang kuat sangat dekat dengan tubuh seorang master semesta. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, sebuah tubuh kuat akan melonjak 100 kali, ketika seseorang beralih dari seorang ksatria alam semesta menjadi penguasa alam semesta, yang berarti tubuh-tubuh kuat penguasa alam semesta terlemah, sama kuatnya dengan ksatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 10.000 kali. Tubuh yang kuat sama, pikir Luo Feng. Dan pikiran dan kemauan aku berada pada tingkat master semesta. Begitu juga teknik aku. Dia mengangguk. Aku memiliki teknik puncak penguasa alam semesta, gunung emas, dan teknik ulung penguasa alam semesta, cahaya emas. Jika aku sering melakukan dua teknik ini, aku akan menunjukkan bahwa aku memiliki kekuatan master semesta. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa aku tidak dapat mengontrol ruang dan waktu. Kontrol atas ruang dan waktu dapat menekan musuh. Dan itu juga bisa digunakan untuk membalikkan waktu, untuk membangkitkan kembali beberapa ksatria alam semesta dan pejuang abadi.
Perkelahian antara Master Semesta begitu kuat, sehingga kontrol atas ruang dan waktu tidak berguna. Ini hanya digunakan untuk menahan yang lemah. Tidak ada yang akan memaksa aku untuk membangkitkan siapapun, dengan memutar kembali waktu. Oke, kata Luo Feng dengan sebuah anggukan. Itu benar-benar layak. Yang paling meyakinkan adalah tekniknya. Dia perlu melakukan teknik tingkat alam semesta Master Gunung Emas dan Cahaya Emas, lebih sering untuk membiarkan makhluk tertinggi tahu. Mereka akan segera melihat bahwa, itu adalah teknik tingkat Master Semesta, dan jalur ukiran gambar jelas merupakan rahasia. Hanya Master Semesta yang mampu menciptakan teknik terbaik Master Semesta, ini adalah akal sehat di alam semesta asli, tanpa sepengetahuan jalan ukiran gambar. Aku benar-benar bisa melakukannya. Luo Feng mengangguk. Aku hanya perlu membuktikannya dengan bertarung. Karena Luo Feng bertekad untuk membuat semua ras di alam semesta percaya bahwa, dia adalah penguasa alam semesta, dia harus membuktikannya dalam pertempuran. Dan pertengkaran itu harus bisa dipercaya. Guru tamu gunung duduk ingin aku membunuh 10 Master Semesta, atau 1 Master Semesta, dan jika aku bisa mencapai itu, dia akan membuatkan aku harta karun sejati. Aku tidak dapat menjamin bahwa, aku dapat membunuh Master Semesta, karena aku tidak pernah melawannya, dan aku mungkin tidak dapat mengendalikannya. Aku tidak bisa membuat kesalahan. Perlu pertarungan yang sempurna. Aku perlu menggetarkan semua ras dan meyakinkan mereka bahwa, aku adalah Master Semesta. Aku perlu membiarkan ras serangga, ras iblis, dan ras otomat percaya bahwa, aku telah menjadi Master Semesta dan bahwa, akan mahal untuk membunuh aku. Luo Feng segera berdiri. Babata, teriaknya. Kemudian bentuk kehidupan yang cerdas pun menjawab, ya Tuan. Kumpulkan semua informasi di jagat raya tingkat atas, dari ras iblis, ras otomat, dan ras serangga, dan jagat raya tingkat atas dari aliansi tempat mereka berada. Aku akan membaca semua informasi dan memilih beberapa untuk bertarung. Dia telah memutuskan untuk memilih dari 3 ras. Ya Tuan, setelah hanya beberapa saat, semua informasi telah dikumpulkan, kata Babata. Informasi ini sangat rinci. Itu termasuk masa lalu mereka, catatan pertempuran mereka, kekuatan mereka, dan harta sejati yang mereka miliki. Aku akan membacanya satu persatu, kata Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng memilih mangsanya, dia menerima email dari pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian ia membacanya, yang isinya bahwa guru pemimpin kota kekacauan primal ingin bertemu dengannya. Luo Feng segera berhenti dan bergegas ke istana yang kuat, di mana pemimpin kota kekacauan primal tinggal. Udara tak berujung meresap, dan sebuah meja bundar yang tampak seperti batu giok ditempatkan di depan istana yang kuat. Ada 2 makhluk yang duduk di sana. Salah satu dari mereka adalah pemimpin kota kekacauan primal, sementara yang lain adalah seorang pria raksasa dengan ekor naga, yang mengenakan baju longgar. Dia duduk di sana seperti gunung. Luo Feng segera menyadari bahwa dia juga seorang Master Semesta. Luo Feng, ini Master Long Yan, kata pemimpin kota kekacauan primal ketika dia melihat Luo Feng. Guru, Master Long Yan. Luo Feng memberi salam. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal berbalik. Aku memanggilmu di sini untuk sesuatu yang penting. Berdasarkan kecerdasan kami, sesuatu yang besar terjadi di sekolah Dewa Leluhur. Harta karun sejati tertinggi Sungai Aurora 5 warna, tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali, namun tidak ada kandidat di Pulau Tunas Merah, yang tahu apa yang terjadi. Tahukah kamu apa artinya itu? Itu berarti ruang dan waktu dikendalikan, dan tidak ada makhluk agung yang tahu apa yang terjadi. Meskipun Master Semesta dapat mengendalikan ruang dan waktu, mereka tidak mampu melakukan itu, lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Hanya Tuan tertinggi semesta yang bisa. Master tertinggi semesta mencakup segalanya, dan danau Aurora 5 warna menghilang. Kemungkinan bahwa, Master tertinggi semesta masuk tanpa izin di pusat sekolah Dewa Leluhur. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Apakah Master tertinggi alam semesta mengejarmu? Saat para petinggi umat manusia seperti pemimpin kota kekacauan primal, mengetahui kabar itu, mereka menyimpulkan bahwa, pengganggu di Pulau Tunas Merah pastilah makhluk tertinggi di dunia. Itu adalah pemikiran pertama yang langsung muncul di benak mereka. Klan serangga, klan iblis, dan ras otomat sudah ingin menghilangkan Luo Feng, dan dia berada di Pulau Tunas Merah selama ini.
Ketika mundur ke sudut, 3 ras puncak akan pergi untuk metode yang paling dapat diandalkan, mendapatkan makhluk tertinggi di dunia, dan untuk segera dilakukan pembunuhan. Ini adalah kemungkinannya. Begitu mereka sampai pada kesimpulan ini, pemimpin kota kekacauan primal cukup terguncang. Untungnya, kesadaran Luo Feng selalu terhubung ke alam semesta virtual, jadi pemimpin kota kekacauan primal sadar bahwa Luo Feng masih hidup. Saat itulah dia bisa menenangkan dirinya. Namun, pemimpin kota kekacauan primal juga bingung, jika makhluk tertinggi alam semesta ada di sana untuk membunuh Luo Feng, maka seharusnya tidak ada kemungkinan terjadi kegagalan, kecuali Luo Feng cukup cepat untuk menghancurkan diri sendiri. Jika membunuh Luo Feng bukan motifnya, lalu apa yang terjadi? Makhluk tertinggi alam semesta itu adalah Master Iblis Ilusi, kata Luo Feng dengan hormat. Master Iblis Ilusi, Master Longyan dan pemimpin kota kekacauan primal bingung. Memang, dia datang ke Pulau Tunas Merah untuk membunuhku. Luo Feng mempertimbangkan untuk sementara waktu, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Lagi pula, dari sudut pandang normal, ia adalah makhluk besar yang sedang naik daun di antara manusia. Jika serigala serdadu, iblis, dan ras otomat melakukan semua yang mereka bisa untuk menghilangkannya, maka secara alami, umat manusia akan melakukan semua yang mereka bisa untuk melindunginya. Dia adalah target pembunuhan oleh makhluk tertinggi alam semesta, jadi dengan benar, umat manusia harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Untuk bergantung hanya pada dirinya sendiri untuk perjuangan yang keras tidak perlu. Pertama-tama dia akan melihat apa yang akan dilakukan ras manusianya. Dia ada di sana untuk membunuhmu. Pemimpin kota kekacauan primal bertanya dengan sedikit semangat di matanya. Jika Master Iblis Ilusi melakukan perjalanan secara pribadi, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ucap Master Longyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pemimpin kota kekacauan primal berkata, jika Master Iblis Ilusi ada di sana, dengan kekuatannya, penguasa pulau-pulau Tunas Merah tidak akan bisa menghentikannya. Adapun dewa leluhur kamu dari sekolah dewa leluhur, ia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu untuk menghentikannya, bagaimana kamu bisa lepas darinya? Guru, itu adalah dewa leluhur yang menyelamatkan hidupku, ucap Luo Feng memberitahu mereka. Master Longyan dan pemimpin kota kekacauan primal bertukar kontak mata. Keduanya telah mencapai kesimpulan berdasarkan informasi yang mereka terima. Mampu memanfaatkan danau aurora 5 warna tanpa ditemukan oleh salah satu kandidat di Pulau Bauhinia adalah suatu prestasi yang hanya bisa dicapai oleh dewa leluhur. Yang tidak bisa dipahami oleh keduanya adalah bagaimana dewa leluhur bisa sampai di sana tepat waktu untuk campur tangan. Pertempuran di antara yang hebat selalu terjadi dengan kecepatan sangat tinggi. Jika itu bukan untuk dewa leluhur, aku takut, Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia mengingat. Sejak saat aku mendapat pengakuan sebagai penguasa alam semesta tingkat atas, dan pertama kali tiba di Pulau Tunas Merah, dewa leluhur diam-diam tetap berada di pengasingan di sisiku. Jadi ternyata selama 62 tahun ini, ia telah menjadi tetangga aku. Tetangga, Master Longyan dan pemimpin kota kekacauan primal terkejut bahwa dewa leluhur menjaga Luo Feng dengan sangat hormat, dan bersedia menjadi pengawalnya. Bagaimanapun, dia adalah otoritas terbesar di seluruh sekolah dewa leluhur. Ini adalah gerakan yang sangat indah, karena makhluk tertinggi dari kekuatan tertinggi alam semesta, untuk tinggal di sisinya begitu lama, hanya untuk melindunginya dalam kegelapan. Itu adalah gerakan yang akan menyentuh hati siapapun. Di mana kamu sekarang? Tanya pemimpin kota kekacauan primal segera. Untuk saat ini, aku sementara keluar dari Pulau Tunas Merah, jawab Luo Feng. Kamu sebaiknya belum kembali. Ras serangga, serigala, ras automaton, dan iblis mungkin gagal kali ini, tetapi sulit untuk mengatakannya. Mereka mungkin akan kembali kapan saja. Pemimpin kota kekacauan primal memerintahkan dengan sungguh-sungguh, kamu mungkin pergi untuk bertapa diam-diam untuk saat ini. Mengenai bagaimana kami harus mengatasi masalah kamu, aku perlu waktu untuk merenung. Luo Feng membungkuk di depan keduanya dan dalam sekejap mata, menghilang ke udara tipis. Master Longyan dan pemimpin kota kekacauan primal, merenungkan masalah dalam diam selama beberapa waktu. Pemimpin kota kekacauan primal, kata Master Longyan, akhirnya memecah kesunyian, Pulau Tunas Merah bukanlah tempat yang aman. 3 ras bertekad untuk membunuh Luo Feng.
Keinginan mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Sebelumnya, kami hanya membuat dugaan, tetapi kami tidak mengharapkan semuanya menjadi kenyataan. Terutama ketika lawannya adalah Master Iblis Ilusi, yang paling ahli dalam menciptakan ilusi, ketika digunakan melawan seseorang seperti Luo Feng, yang memiliki teknik bakat membagi tubuh, keterampilannya akan menjadi ancaman yang paling menakutkan. Aku akan memberitahu Kapak Besar, dan mengumpulkan para Master Semesta untuk membahas masalah ini. Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa menahan kecemasannya lagi. Ketika semua penguasa alam semesta dari umat manusia, sekali lagi berkumpul bersama untuk berdiskusi, Luo Feng kembali ke salah satu kamar di istananya, terus menelusuri informasi tentang banyak penguasa alam semesta tingkat atas. Dalam ras manusia aku, jika aku menghitung diri sendiri, maka hanya akan ada 4 penguasa alam semesta tingkat atas, gumamnya pada dirinya sendiri. Ras Automaton memiliki 4 penguasa semesta tingkat atas. Klan Iblis memiliki total 21 penguasa alam semesta tingkat atas. Bagaimanapun, di dalam klan Iblis, ada garis keturunan yang berbeda yang diperingkat pada tingkat yang berbeda. Ada cukup banyak dengan teknik bakat membagi tubuh, sehingga jumlah penguasa jajaran tingkat atas akan cukup banyak. Klan Serangga, ia memiliki 81 Master Semesta, yang hanya 2 yang Master Semesta tingkat atas. Namun, saat jagat raya semesta dari klan Serangga, menggunakan taktik tempur lautan serangga, mereka sebanding dengan jagat raya kelas atas dari ras lain. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Klan Serangga adalah kehadiran yang menakutkan. Ratu Induk Serangga sendiri, hanya akan memiliki kekuatan tempur pada tingkat penguasa semesta. Tapi dia akan melakukan semua yang dia bisa, untuk menciptakan klan pejuang serangga yang tingkat ksatria semesta. Meskipun dia hanya memiliki tubuh suci yang besar, dia dapat mendistribusikan secara sadar kepada setiap prajurit, dan memungkinkan setiap orang dari mereka, memiliki keterampilan tempur yang sangat kuat. Klan Aliansi Ras Automaton, memiliki total 12 penguasa alam semesta tingkat atas. Aliansi Klan Ras Iblis, memiliki total 16 penguasa semesta tingkat atas. Aliansi klan dari ras Bak, memiliki total 9 penguasa alam semesta tingkat atas. Siapa yang harus aku pilih? Luo Feng menghilangkan klan Serangga terlebih dahulu. Master Induk Ratu dari klan Serangga bukanlah sosok yang menakutkan secara individual, tapi dia bisa mengendalikan dan memanipulasi sejumlah besar prajurit serangga. Bahkan jika dia bisa membunuh para prajurit serangga itu satu persatu, ratu mereka masih bisa melakukan pelarian yang tidak tergesa-gesa, tetapi cepat dengan para prajuritnya yang mengusirnya. Ras Otomat, itu memiliki total 4 penguasa alam semesta tingkat atas, sama seperti umat manusia sebelumnya memiliki total 3. Harta sejati yang berada di bawah kepemilikan mereka sangat kuat. Dan mereka semua diposisikan di tempat yang terbatas, pada ras robot otomatis, sama seperti bagaimana guru istana erosi langit dan guru penjara bintang dari ras manusia, berada di tempat yang terbatas dalam wilayah manusia. Itu adalah klan Iblis, kata Luo Feng. Klan Iblis memiliki sejumlah besar penguasa alam semesta tingkat atas, dan mereka sangat tersebar. Luo Feng melihat semua informasi yang ditangguhkan di udara, dan tiba-tiba melihat ke satu set informasi, ini adalah salah satu ksatria di ras Iblis, yaitu ksatria bunga langit. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.